Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan bergumam, jangan pikirkan itu terkait dengan Feng Xichang. Di permukaan, dia terlihat ramping dan bijaksana, tetapi semakin mudah dia terlihat, semakin mudah didekatinya, dan orang yang tahu cara menundukkan kepalanya, Feng Xichang seringkali yang paling gelap di hatinya, dan dia telah menghitung bahwa orang ini tidak akan berhenti dengan mudah. Dia ingin menuai manfaat dari nelayan di kehidupan selanjutnya. Mata Xiao Yan bersinar sedikit. Meski begitu, dia tidak akan membiarkan pikiran orang-orang ini menjadi seberkas guntur yang akan berkumpul dari langit dan kemudian mengalir lurus ke bawah. Di bawah, naga merah, satu demi satu, terus membombardir. Dan pemboman dari langit dapat digambarkan sebagai sangat mencolok. Adapun guntur, Xiao Yanlah yang sengaja melepaskannya, dan yang dia inginkan adalah menarik orang. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka mundur dan bersembunyi di belakang melalui metafora, dan setelah beberapa saat, benar-benar terdengar suara angin pecah. Guntur bersinar begitu terang di bintang tandus ini sehingga sulit untuk tidak menarik perhatian. Mengikuti tatapan Nian, ada total 4 sosok, dan tatapan pria itu menyapu, dan dia tidak menemukan bahwa sosok apapun juga sepertiga berat. Saya tidak tahu berapa yuan yang dia buka. Xiao Yan merasakan aura yang dipancarkannya. Kecuali pemimpinnya, 3 lainnya semuanya adalah dewa abadi. Keabadian para dewa yang dapat mencapai tingkat ketiga dari tingkat pertama dalam jumlah kecil, jika bukan karena dunia lain yang datang satu demi satu. Sulit untuk berkumpul di area misterius ini. Dengan begitu banyak dewa abadi, guntur Xiao Yan yang kuat belum berhenti, dan guntur berkedip di langit. Dan setelah keempat orang itu muncul, pikiran Xiao Yan adalah petir, dan dia segera mendengus dingin pada pria yang dibombardir oleh keempat orang itu, dan segera mengangkat tangannya dan melambaikan jubahnya, dan guntur yang membombardiku tidak runtuh seperti yang dia harapkan, tetapi menyelimuti tubuhnya. Dia pikir itu adalah petir biasa, tetapi sebenarnya dia tidak tahu agregatnya, tetapi itu adalah pemadaman kekosongan yang meradang. Guntur surgawi berisi jatuhnya guntur, dan jatuh dengan keras, dan seluruh tubuh terkejut. Hai guntur yang aneh, bahkan berisi aturan, pria itu menggoyangkan jubah lengan bajunya, berpura-pura tenang. Segera, tubuh tanpa sadar dan terus-menerus berkedut. Melihat ini, Ye Beijing dan Xiao Yueli tidak bisa menahan tawa, dan suara kecil itu masih menarik perhatian pria itu, dan mata mereka tiba-tiba melihat sekeliling. Ye Beijing dan Xiao Yueli segera menjadi tenang, tempat mereka berada di tumpukan cangkang kepompong compang camping. Jika cangkang kepompong yang tak terhitung jumlahnya di sini tidak dapat merasakan nafas, akan sulit untuk menemukannya sama sekali. Xiao Yan dan keberadaan mereka pada saat ini, suara angin pecah datang dari udara lagi. Kedua, ada total 3 orang di kepala, dan itu bukan Feng Xichang, tetapi jubah brokat yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya mengenakan mahkota emas, dan melihat pakaian ini segera membuat Xiao Yan sedikit akrab. Mungkinkah ketiga orang ini berasal dari alam Dewa Sembilan Surga, dan alam Dewa Sembilan Surga tampaknya memiliki rasa bangga, dan mereka juga sangat halus dalam pakaian mereka. Tampaknya sangat jelas, dan kedua belah pihak segera saling berhadapan, seolah-olah kedua belah pihak tidak baik satu sama lain. Apa artinya mereka sepertinya tidak mengenal Anda? Apakah itu mencoba merebut? Pria yang dipimpin oleh 4 orang yang tiba lebih dulu berteriak dengan suara yang dalam, bersenandung, bagaimana masing-masing bisa mengandalkan kekuatannya untuk mengambil kata-kata itu. Pria berjubah brokat itu segera mendengus dingin, matanya bangga, dan suasana antara kedua belah pihak tampak ceroboh, dan mungkin untuk bertarung. Oke, kalau begitu aku akan melakukan apa yang aku bisa. Setelah selesai berbicara, pria berjubah brokat itu segera bergerak menuju rebutan, bergegas menuju objek tanpa keraguan, dan 4 orang lainnya tidak bisa mengurusnya terlalu banyak, karena takut dirampok, mereka buru-buru bergegas ke dalamnya. Boom! Seperti yang diharapkan anti-inflamasi, bubuk fosfor biru yang dipancarkan oleh Raja Kupu-Kupu menyebar lagi, dan 2 tim yang bergegas masuk tanpa kecuali semuanya melesat ke belakang, dan kemudian mereka berdua dibatasi dalam posisi mereka. Tidak peduli bagaimana Anda bergerak maju, Anda pada akhirnya akan kembali ke titik awal. Ayah, sekarang adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan mereka. Xiao Yueli memadatkan kecantikannya,
memanfaatkan fakta bahwa semua orang dikurung oleh Raja Mata-Mata. Jika dia bergerak saat ini, serangan diam-diam adalah yang terbaik. Namun, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, membunuh, mereka bukan tujuannya, tetapi dengan menggunakan kekuatan mereka, membunuh Raja Mata-Mata adalah kuncinya. Karena mereka semua dikirim ke pintu, tidak perlu khawatir tentang Bai Yongbai. Jika dia menebak dengan benar, Feng Xichang seharusnya mempersiapkan lebih dari sekadar mereka, dan terus melepaskan guntur, menjadikan posisi ini tempat yang paling menarik di hati ini. Sesaat kemudian, 3 sosok terbang mendekati ketinggian rendah, dan kemudian dengan hati-hati bersembunyi di cangkang kepompong tidak jauh dari Xiao Yan. Dan ketiga orang ini adalah Feng Xichang, dan jarak dari cangkang kepompong yang mereka hindari tidak jauh dari Xiao Yan dan mereka bertiga, tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Xiao Yan. Kekuatan jiwa alam giok Xiao Yan diam-diam menyebar. Selama kekuatan jiwa Feng Xichang tidak sekuat Xiao Yan, maka dia tidak akan menyadarinya. Ketiga orang itu pergi, bagaimana bisa ada guntur di sini? Feng Xichang bergumam, tapi semua yang dia katakan dikumpulkan. Di telinga Xiao Yan, hanya Han Lincuan dan Lin Ze yang muncul di langit, dan seharusnya 3 tim, tetapi orang itu menyadarinya sebelumnya dan pergi, atau dikatakan bahwa dia telah menghindar. Jangan datang ke sini. Feng Xichang menghirup udara dingin lama, dan melihat sekeliling dengan waspada, tetapi masih ada jarak, dan sudah gelap di cangkangnya. Banyak cangkang alkali di sini masih sulit ditangkap dengan mata telanjang. Dia memiliki metafora, jika Anda ingin menyembunyikannya, kami tidak dapat menemukannya sama sekali, jadi pikiran orang ini berhati-hati. Jika kita tinggal di sini, kita pasti akan mati, dan tidak ada keraguan bahwa kita akan pergi ke Feng Xichang. Tetapi kita masih merasa itu terlalu berisiko, dan kita akan segera menggerakkan tubuh kita dan pergi bersama putri kedua kita. Namun, saat Feng Xichang hendak pergi, terdengar raungan di kejauhan. Dan tim yang dipimpin oleh Han Lincuan dan Lin Ze masing-masing menyerang Raja Mata-Mata. Jelas, tidak ada dari mereka yang ada di sini untuk pertama kalinya. Jadi saya tahu sesuatu tentang Raja Mata-Mata, dan saya menemukan cara untuk menghadapinya. Meskipun metode ini akan membatasi posisinya, selama jarak serangannya sama, itu dapat melukai Raja Kupu-Kupu. Dan meskipun Raja Kupu-Kupu ini memiliki kekuatan aturan yang kuat, ia tidak memiliki pertahanan yang kuat, jadi serangan sekecil apapun akan membuatnya khawatir. Setelah ketakutan, dia akan mengepakkan sayapnya dan pergi, 2 balok di ujungnya, dan cahaya biru akan menembus keluar, hanya untuk melihat sayapnya perlahan terangkat lagi, dan dia akan mengepakkan sayapnya lagi. Pada saat yang sama, semua sosok di udara memancarkan aura agung, dan mereka bahkan mengeluarkan harta mereka dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Satu ke puncak lembah di Admiralty. Namun, Feng Xichang dan Xiao Yan umumnya telah mengamati perkiraan jarak keruntuhan spasial dalam pertempuran pertama dengan Raja Cakram sebelumnya, dan cangkang kepompong tempat mereka berada tepat di luar keruntuhan, jadi ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh kekuatan aturan letusan gigi mereka. Bagian atas drum lonceng. Di bawah kekuatan aturan ini, itu rentan seperti kulit telur, semuanya hancur, dan semua sosok di langit berubah menjadi garis darah dan melesat ke belakang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.